Wonosobo kotanya adipura, syarat dengan kebudayaan Jawa. Ada banyak macam keseniannya, dari tari lengger sampai kuda lumping. Wonosobo kota pariwisata, beragam pemandangan menawan, melintasi bukit atau dataran, dari Candi Dieng sampai Wadas Lintang. Mari sini tuan turis gemari. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Citra FM 98.8. Citra FM Wonosobo. Assalamualaikum Sobat Citra. Hai, halo, selamat pagi, semangat pagi Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Ketemu lagi bareng Nahida Palupi Sobat Citra. Pada kali ini kita berjumpa dalam edisi yang sangat spesial, yang mungkin bisa kamu jumpai cuman dalam tahun ini satu kali aja, karena memang sudah di penghujung tahun juga. Kali ini ada talk show yang sangat menarik dengan sosok yang sangat luar biasa. Kali ini sudah hadir di depan Nahida. Ada Bapak Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, selamat pagi juga para pendengar Citra FM dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu stay tune di Citra FM Wonosobo. Amin. Oke, ini pastinya banyak Sobat Citra yang sudah menanti banget ya dari tadi, karena tadi sudah banyak beberapa Sobat Citra yang antusias mengirimkan pertanyaan juga karena sangat excited gitu Pak, karena Bapak hadir di Radio Citra FM pada kesempatan kali ini, seperti itu. Oke, nanti kita bakal ngebahas seputar KPI tentunya, yang banyak sekali ternyata dari Sobat Citra yang masih awam dengan KPI itu sebenarnya apa sih gitu ya. Dan nanti juga kita bakal ngebahas seputar gimana sih pandangan KPI mengenai radio di Indonesia, khususnya di Wonosobo, yang memang dikatakan gitu ya sekarang lebih sedikit tertinggal dibandingkan kota-kota maju lainnya gitu. Sebelumnya mungkin Bapak Agung Supriyo ya Pak, nanti mungkin sekarang aja deh, nggak nanti kita bisa menjelaskan terlebih dahulu nih Pak, apa KPI itu sebenarnya gitu. Karena kemarin juga sempat ada beberapa trending berita-berita dari KPI yang kemudian banyak yang salah juga mengartikan antara KPI dan juga KPAI gitu Pak. Mungkin sekarang Bapak bisa menjelaskan KPI itu sebenarnya apa sih gitu. Iya, KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, jadi memang agak banyak di Indonesia komisi-komisi seperti KPI, dan rata-rata pakai P juga. Iya, umpamanya betul. tadi yang disebut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah itu kan, itu pakai P. Iya. Nah jadi memang hal yang dimaklumi ya oleh saya dan kami di KPI itu, kalau kemudian banyak orang yang suka salah. Ini ketua KPAI padahal ketua KPI. Iya. Begitu pula sebaliknya. Ada ketua KPAI disebut ketua KPI. Nah, jadi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, apa sih tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia? Tugasnya itu adalah mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita bicara lembaga penyiaran, maka ada dua entitas. Yang pertama televisi dan radio. Nah, ini kita awasi. Nah, kebetulan di daerah Wonosobo ini masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Iya. Maka yang punya otoritas untuk mengatur dan mengawasi radio Citra FM ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Oke. Nah, kemarin saya sudah kelunuan sama Ketua KPD Jawa Tengah. Saya mau ke Wonosobo gitu. Jadi sudah izin. Nah, kebetulan saya menginap semalam. Lalu pagi ini saya alhamdulillah talk show di Citra FM Wonosobo. Wonosobo banget. Iya, Wonosobo banget Pak. Gimana Pak kesan-kesannya di Wonosobo Pak? Dingin kah atau seperti apa?
Ini asri ya, kalau dibilang Wonosobo itu kota yang asri, wah tepat, Tepat. 100%. Jadi saya kebetulan menginap di atas, di Dieng. Oh, di Dieng. Oke. Perjalanan ke sini itu sekitar 1,5 jam, dan itu pemandangannya luar biasa. Ya, betul. Jadi apa ya, ada semacam ya bentuk tanah yang saya pikir memanjakan mata gitu ya, Oke. berundak-undak, lalu kemudian banyak kabut ya. Jadi kalau orang bilang, kalau kita orang bilang tuh kita tuh suka dengan dinginnya Eropa. Ini juga Dieng seperti itu. Sama ya, Pak? Sama ya, jadi ada kabut, kemudian dingin. Nah dari situ aja luar biasa pemandangan kita dapat. Nanti itu saya mau eksplor terkait candi. Katanya ada candi di Iya, betul. Ada Dieng. Candi Arjuna. Lalu kemudian ada telaga. Telaga. Ini kan luar biasa. Jadi Kalau di explore sehari kayaknya nggak selesai, Pak. oh Kalau iya di Dieng betul. ya. Ya mungkin butuh waktu ya. Mungkin besok saya coba eksplor lagi. Tapi yang jelas buat pemirsa, kalau pemirsa Wonosobo, saya sangat surprise banget, mengapresiasi banget kota Wonosobo atau daerah Wonosobo yang begitu luar biasa, memanjakan mata, penduduknya juga sangat ramah. Apalagi saya bisa bersiaran di Citra FM, ini luar biasa. Nah kalau ini disiarkan ke via YouTube ya, atau media mainstream, media non mainstream, nah saya berharap mereka-mereka yang menonton tayangan ini atau mendengarkan tayangan ini di luar kota Wonosobo, ayo mari ke Wonosobo. Ini pemandangannya sangat luar biasa. Baik, benar sekali ya Pak. Kalau di kota-kota lain mungkin menyajikan keindahan gedung gitu ya. Ya. Kalau di Wonosobo lebih ke alam gitu ya Ya. Pak. Bapak nanti juga jangan lupa untuk mencicipi makan khas Wonosobo. Mie ongklok sudah dicicipi Bapak? Belum. Belum, nanti harus ya Pak, wajib. Siap. Oke, Siap. Sobat Citra tadi sudah dijelaskan sama Bapak Agung Supriyo gitu ya mengenai tugas KPI yang mungkin ada beberapa dari Sobat Citra yang selama ini tuh salah gitu ya. Bahkan kemarin sempat ketika ada kasus yang menyandung KPI ternyata banyak yang salah juga antara KPI dan KPAI, banyak yang ngetek KPAI juga gitu. Jadi dengan adanya talk show ini Nahida dan Bapak Agung tentunya ya jadi berharap banyak ke Sobat Citra, semoga Sobat Citra jadi lebih memperbanyak literasi lagi gitu ya dan paham akan tugas KPI gitu. Terus kita lanjut ke tadi mengenai statement Bapak bahwa KPI itu merupakan lembaga yang mengawasi penyiaran gitu ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih mungkin dari Sobat Citra juga banyak yang penasaran apa saja yang diawasi KPI, apakah termasuk dalam kayak di televisi ada program yang disensor dan lain sebagainya, apakah itu termasuk wewenang KPI juga Pak? Ya, jadi kami itu dalam mengawasi itu punya pedoman. Oke. Namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS. Ya. Nah itu kayak rambu-rambu lalu lintas lah. Jadi kalau ada lampu merah mobil harus berhenti gitu, nggak boleh jalan, kalau jalan disangsi. Nah itu tugas KPI. Oke. Nah rambu-rambunya itu berisi tentang yang pertama pengaturan waktu tayang. Jadi ada jam tayang anak, ada jam tayang dewasa. Oke. Ini berkonsekuensi banyak hal. Umpamanya gini, iklan rokok itu tidak boleh tayang pada jam tayang anak. Oke. Dia hanya boleh tayang Malam di hari, jam tayang dewasa. Iya. Itu pun juga dengan tidak boleh menampilkan orang merokok. Lalu kemudian diakhiri dengan peringatan terhadap bahaya merokok. Ini contoh ya, ini contoh pengaturannya. Kemudian pornografi itu tidak boleh tayang, kekerasan tidak boleh tayang. Kata-kata yang menjurus kepada bullying, diskriminasi ataupun rasis tidak boleh tampil. Nah, kalau tampil diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Nah, jadi ini pengawasan. Jadi kalau pengawasan itu pasca tayang. Jadi setelah ditayangkan baru diawasi oleh KPI. Oke. Nah, orang kemudian bertanya, "Pak, ini kok ada tayangan udah muncul baru ditegur sih, Bapak kurang cepat." Lo memang muncul dulu baru diawasi, baru Oke. ditegur. Karena namanya pengawasan ya, bukan sebelum muncul kita menegur, tidak boleh. Karena nggak ada bukti kan gitu. Di kepolisian ada bukti. Nah makanya kami mengawasi tayangan. Namanya mengawasi tayangan tuh pasti sudah ditayangkan baru kemudian ditegur.
Nah, oleh karena itu tidak ada sensor di KPI. KPI nggak punya kewenangan untuk menyensor. gitu Kan kita pasca tayang. Nah, kalau misalnya sinetron, film, ada lembaga yang mengatur itu sebelum tayang, yaitu namanya lembaga sensor film. Oke, berarti itu bukan wewenang KPI ya, Pak? Bukan. Untuk sensor menyensor ya? Iya. Oke. Bahkan ketika sudah disensor pun, ketika masuk ke KPI, Iya. lalu kemudian tayangannya masih dianggap melanggar pedoman, kita pun akan memberikan sanksi. Nah, Oke. jadi sekali lagi kami tidak punya kewenangan untuk menyensor. Memang kami berikan rambu. Misalnya begini, tadi rokok, tidak boleh ada tayangan orang merokok di sepanjang jam tayang. Nah, kalau ada orang merokok, dia harus di blur. Oke. Kita wanti-wanti. Nah, kalau tertayang kita sanksi. Karena nggak boleh. Kemudian yang kedua, umpamanya ada korban kekerasan, umpamanya korban gempa bumi, atau kemudian yang terakhir kita turut berduka cita terhadap letusan Gunung Semeru. Nah, kalau ada korban yang meninggal atau terluka parah itu tidak boleh di-shoot, Baik. ditampilkan begitu rupa karena bisa menimbulkan ketakutan kepada penonton. Iya. Nah, jadi cuma dua hal itu sebetulnya. Yang TV itu wajib melakukan blurring atau sensor, tidak boleh ditayangkan sama sekali bahkan. Malah kalau bisa orang yang merokok tidak boleh ditayangkan. Jadi jangan sampai ada sensor blur. Nah, rata-rata tuh jurnalistik biasanya dalam pengelolaan berita kan umpamanya begitu tidak bisa dihapus orang merokok kan. Betul. Ketika sedang ada insiden misalnya. Tetapi di TV rata-rata itu sebagian besar jurnalistik ya atau berita itu kan sudah melalui proses editing tidak live. Ya, jadi kalau bisa yang ngerokok itu memang di blur, tidak boleh tampil di layar kaca. Itu aja dua hal itu. Merokok dan kekerasan, yang lainnya boleh. Makanya saya agak heran ya, berkali-kali saya tampil di TV ditanya, "Pak, ini kok Shizuka Nobita itu disensor?" Itu padahal tayangannya lama banget. Iya. Tapi saya tampil ini tahun berapa ya? Dan saya sendiri saya juga bingung kenapa ini disensor gitu. Iya. Orang kartun Nobita pakai pakaian renang itu disensor padahal itu bukan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Oh begitu, baik. Itu berarti banyak masyarakat yang masih salah persepsi gitu ya Pak, menganggap bahwa yang menyensor-nyensor yang seharusnya mungkin nggak usah disensor itu kebanyakan orang menyalahkan KPI, ternyata itu bukan wewenang KPI gitu ya Pak. Ada lembaga sensor tersendiri. Oke, Sobat Citra, menarik banget perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti setelah yang satu ini kita bakal balik lagi, dan tentunya buat Sobat Citra yang mau mengirimkan pertanyaan seputar KPI, mumpung di depan Nahida ada narasumber yang sangat luar biasa ya, Ketua KPI Pusat sedang berhadapan langsung dengan Nahida. Dan ketika Sobat Citra punya pertanyaan apapun seputar KPI, bisa langsung dikirim saja melalui nomor WhatsApp Citra FM di 081224988988.